Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah melakukan inovasi. Ini luar biasa, kita bisa nonton langsung di YouTube. Bukan hanya di channel Ustadz Damanhur Abbas, tapi juga bisa di channel RRI-nya. Jangan lupa para pemirsa semuanya untuk like, share, dan subscribe channelnya. Yang kedua, saya baru pulang haji. Sebenarnya banyak sekali cerita yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa semuanya. Terus terang, pelayanan haji dari pemerintah Indonesia sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tidak ada jamaah haji lain seperti di Indonesia. Jangan kita bandingkan ya dengan Korea, dengan Jepang. Kenapa? Karena populasi mereka itu hanya puluhan. Nah, kalau kita kan ada sebuah itikat baik dari pemerintah kita untuk bisa melayani sebanyak mungkin. Sehingga kuota kita itu 200.000. Bayangin loh. Itu tidak ada nggak ada negara lain yang mempunyai kuota seperti pemerintahan Indonesia. Maka kita bersyukur pemerintah kita dalam hal ini menyelenggarakan ibadah haji dengan super luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang pertama sekali kita memang diberikan transportasi. Ada beberapa jemaah yang memang akomodasinya di tempat di Mekah itu 5 kiloan, tapi punya bus yang akan terus beroperasional 24 jam. Dan makan 1 hari 3 kali. Hotel tidak boleh lebih kalau misalnya di Mekah dari 6 orang satu kamar. Nah, itu sesuatu yang sangat spesial. Karena kita melihat jamaah-jamaah haji dari negara lain, mereka itu terkadang harus jalan kaki 5 kilo. Nah, coba bayangkan bagaimana jemaah haji Indonesia dimanjakan. Nah, ada hal-hal yang memang mendapat kritikan. Itu menurut saya, itu memang orang yang tidak bersyukur. Nah, kenapa? Saya sangat tertarik dengan salah satu ungkapan dari jamaah pada saya tanyakan, Mina, Arafah, kita itu memang agak sempit tempatnya. Kenapa? Konsekuensinya tadi, kita menerima banyak kuota, sehingga kita tidaklah selapang yang seperti kita inginkan, seperti rumah kita. Nah, disitulah inti dari haji. Haji itu berbagi, kami. Bagaimana kita saling berbagi? Berbagi tempat tidur, berbagi tempat, kamar mandi, semuanya berbagi. Nah, ada hal-hal yang memang sebagian jemaah itu memang tidak bersyukur. Mina terlalu sempit, tidak ada tempat tidur. Nah, saya pernah menanyakan salah seorang jemaah haji pada saat dia tidur di luar tenda. Pak, kenapa Bapak tidur di luar? Dia tanya, Pak, saya jadi tamu Allah aja sudah bahagia, Pak. Masya Allah. Mau tidur dimanapun nggak apa-apa. Coba bayangkan. Rasa syukur yang sangat luar biasa. Ini hari ini yang harus kita tanamkan kepada seluruh jemaah kita. Seseorang yang menjadi tamu Allah itu adalah sesuatu yang spesial. Berapa banyak orang hari ini, kota Lok Ismail sendiri, dia punya banyak duit, tapi dia nggak bisa pergi haji. Sedangkan orang ini biasa-biasa. Dan saya sedih melihat, ada di Lok Ismail itu memang tukang becak. Tukang becak beliau, tapi naik haji. Mampu. Nah, sekarang ada orang yang punya pendapatan jutaan rupiah setiap bulan, alasannya apa? Ngapain setor haji? Orang perginya juga lama. Siapa bilang lama? Saya punya teman, dia daftar haji 2014, tapi tahun kemarin dia dipanggil haji. Masya Allah. Tahun kemarin. Padahal seharusnya beliau berangkatnya samaan dengan saya, karena saya juga daftarnya di tahun 2014. Seharusnya kami berangkat bareng, tapi kok bisa berangkat duluan? Nah, setelah saya tanyakan kepada beliau, ternyata beliau katakan, ibu saya naik haji, Ustaz. Dan beliau berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, berilah kemudahan untuk anakku supaya dia bisa naik haji dan bisa menjagaku di sini. Coba bayangkan. Ya Allah. Sehingga dia dipanggil di kloter terakhir. Dan dia menanyakan kepada saya, Ustaz, saya pergi atau enggak? Pergi, saya bilang. Karena belum tentu ke depan kita punya umur. Nah, banyak hal di haji ini yang memang sesuatu yang kita di luar dari nalar kita. Sesuatu yang memang dia tidak bisa kita prediksikan. Sesuatu yang memang itu beyond extraordinary. Itu dia. Di luar kemampuan jangkauan kita. Karena ini semuanya adalah panggilan dari Allah. Bagaimana kita mempersiapkan panggilan itu agar kita dipanggil oleh Allah.
Jangan kita tidak pernah mempersiapkan. Dan semua di sana diuji ya Ustaz? Diuji semua di sana. Nah, ada salah satu jamaah ini cerita kelemahan dia itu nggak bisa buang air besar kalau seandainya di tempat yang ramai, antrian. Baik. Dia minta doa sama Allah Apa doanya? Ya Allah, jangan buat saya sesak buang hadas selama di Arafah dan di Mina. Ya. Dan itu terjadi. Selama 5 hari dia nggak buang hajat. Coba bayangkan, padahal dia makan, minum, dia cuma pipis saja. Coba bayangkan, semua permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah. Tergantung bagaimana kita betul-betul menyerahkan diri, pasrah diri kepada Allah kita tadi. Niat kita. Ya Allah, saya berhaji, saya punya kekurangan ini, saya punya kelemahan ini. Tolong saya ya Allah. Nah, itu semuanya. Maka di haji ini sesuatu yang memang harus kita lakukan. Sebelum kita berangkat, kita persiapkan harta kita yang baik. Nah, setelah itu kita melakukan taubat nasuha agar segala kesalahan yang pernah kita lakukan itu ditutup aibnya oleh Allah. Karena kalau dibuka aib kita, ketahuan kita kali. Allah. Ketahuan. Siapa yang tidak pernah berdosa kali? Siapa yang tidak pernah berdosa? Semua kita punya berdosa. Hanya saja akhir ini Allah tutup. Ditutupnya aib damanhur sehingga damanhur itu kelihatan soleh. Ya kan? Kelihatan baik. Padahal kalau dibuka aib semuanya orang akan lari. Nah, jangan pernah merasa bahagia, bangga dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Tidak. Karena apa? Karena selama ini Allah sangat menyayangi kita. Maka pada saat kita berangkat haji itu, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai dibuka aibnya. Saya melihat sendiri bagaimana kondisi jamaah karena kami petugas dan memantau semuanya. Ada orang yang begitu Arafah langsung dia sakit kali. Langsung Ustaz? Langsung sakit. Dan petugas medis itu bekerja luar biasa. Diimpusnya, diinjeksinya, pokoknya segala upaya dilakukan. Supaya apa? Supaya jamaah ini sehat. Tapi apa yang terjadi kali? Begitu sehat ini setelah asar. Ini dari pagi, dari malam semalam sampai di Arafah. Kita sampai di Arafah itu sore. Sore itu udah mulai sakit dia. Masuk ke Arafah udah mulai sakit, udah mulai diimpus dia. Impus malam, pagi. Begitu sore dia sehat. Coba bayangkan. Sehat langsung setelah Arafah. Langsung sehat. Dan tindakan yang paling menyedihkan, dia ambil rokok, dia menghisap rokok. Saya bilang, Bapak memang nggak tahu diri, Pak. Dan petugas kesehatan itu berupaya untuk menghidupkan Bapak supaya Bapak sehat. Begitu Bapak sehat, Bapak mau ngerokok. Duduk di sini, Pak. Istighfar. Saya bilang seperti itu. Minta ampun kepada Allah. Ini masih ada waktu kita. Karena siapapun yang mendapatkan waktu Arafah di pagi, di hari dan di malam, maka mereka itu adalah yang terbaik. Dan alhamdulillah kita di kloter 7 B707 itu mendapatkan 2 waktu ini, sehingga kita bertolak ke Muzdalifah itu di pukul 9 malam. Dapat ya Ustaz? Dapat, dua waktu dapat. Dan saya apresiasi. Kenapa? Jamaah haji Kota Lut semua itu sangat luar biasa. Dan ini tidak terlepas dari apa? Dari arahan kepala Bapak PJ Wali Kota Pak Hanan, arahan dari kepala dinas syariatnya, arahan dari kemenaknya. Ini memperkuat semua lini sehingga apa? Jamaahnya itu patuh ya. Ya, ini yang paling penting yang paling penting. Yang memahami atas aturan yang ada dan paham begitu. Betul, ya, betul. Ini sangat sulit karena apa? Karakter itu dia akan kebawa. Bagaimana di tanah air, begitu juga di tanah suci. Itu akan kebawa. Kalau misalnya dia di tanah air suka ngerepet, tapi ke sana juga dia ngerepet. Kalau sampai misalnya di tanah air dia bertengkar sama istrinya, sama suaminya, di sana juga seperti itu. Dan itu banyak sekali kejadiannya. Dan kita hanya bisa mengurut dada, menasehati, mengingatkan. Ada yang jamaah dia bilang, Ustaz, saya pokoknya kalau satu bus sama istri saya nggak mau naik bus itu. Ada ya Ustaz? Ada yang seperti itu. Memang seperti itu ya? Ya, dan ada yang istilahnya seperti ini, Pak. Masing-masing. Istrinya sendiri, suaminya sendiri. Sampai si istrinya bilang, Ustaz, bilanglah sama suami saya. Kita kan suami istri, pergilah diajak saya, misalnya seperti itu kan. Iya. Ya, istilahnya ada yang juga nggak lepas-lepas, kemana-mana sama suaminya. Misalnya ada juga yang seperti itu. Itu kondisi. Bagaimana di sini, di sana begitu juga.
itu terlihat ya Ustaz? Itu terlihat semuanya. Tidak bisa dibuat-buat ya Ustaz? Nggak bisa dibuat-buat. Kalau dia suka merepet, ya. Kalau dia suka apa namanya emosi, di sana juga emosi-emosi. Temperamen ya. Temperamen juga di Oke. sana. Paling kita cuma bisa menasihati, cukup Pak Haji, sabar Pak Haji. Karena kan di sana banyak permasalahannya. Benar. Banyak Kompleks sekali, ya, Ustaz. kompleks ya. Benar. Complicated di sana. Contoh misalnya pas kita naik bus, Benar. tiba-tiba busnya salah turun. Ya. Nanti naik lagi. Oke. Orang kan kesal. Apa ini? Naik turun, naik turun. Saya bilang, Pak, sabar Pak. Menggerutu ya Ustaz. Benar ya. Ya, makanya di sinilah perlu Dilatih kita benar kita. dilatih benar kita. Nah, pada saat di Mina, di Arafah itu memang kita sangat sempit tempatnya. Disitulah kita harus berbagi. Iya. Dan banyak sekali orang yang memang lalai pada saat di Arafah itu. Sibuk dengan gadgetnya. Dan ini bawaan. Ya, dengan gadget. Dengan gadget. Haji Ustaz. Haji. Arafah. Oke, umrah oke ya. Tapi ini kan haji ya. Umrah pun nggak oke sebenarnya. Iya, maksudnya ini kan lebih sakral begitu ya. Iya. Sibuk dengan gadgetnya, asik dia buka aplikasi apapun. Sampai saya ingatin, saya nggak tahu ini seorang yang memang ditokohkan. Saya panggil beliau. Setelah khutbah Arafah, saya berbaur dengan jemaah. Saya katakan, Bang, ini lagi Arafah Bang. Tinggalkan semua aktivitas itu. Ayo dekatkan diri sama Allah, minta ampun sama Allah. Ditengoknya saya, mungkin dia tengok apa nggak kenal saya, dia panggil saya Bang gitu kan. Ya, tapi kita mau buat apa? Ya. Ya, mau buat seperti apa ya? Tugas kita mengingatkan. Ya, mengingatkan. Ada yang pada saat Arafah sesat, kali. Dan saya udah buat pengumuman. Kita selaku petugas pengasih mengabari Bapak Ibu semuanya dilarang keluar tenda kecuali ke toilet. Karena makanan semua sudah disediakan oleh maktab. Jadi begitu ada salah seorang jamaah itu, pas dia keluar, saya bilang, mau kemana? Gak apa-apa, saya keluar sebentar. Saya udah pernah kemari. Pergilah, saya bilang. Nah, kalau sesat nggak mau saya cari, saya bilang. 1 jam kemudian dia nggak balik. 2 jam nggak balik. Datang jamaah yang lain, khawatir. Ustaz, Bapak tadi belum pulang, sudah sesat. Dia adanya di sini. Bilang sama dia, suruh pulang sendiri. Kita gak mau direpotkan. Padahal usianya sudah di atas hati. Iya, itulah yang dinamakan dengan build up. Oke, baik. Ya, itulah yang dinamakan dengan build up. Kita udah sampaikan, kalau Bapak sesat, saya nggak akan jemput karena ini adalah Arafah. Ya. Oke. Karena kita udah ingatkan, warning. Kan tendanya semua sama di sana. Begitu keluar, gimana ya saya ya? Tidak ada tanda begitu Tidak ya ada Ustaz? tanda. Dan banyak sekali yang jamaah yang nanyakan, Ustadz di mana Jabal Rahmah Ustadz? Padahal kalau saya bilang, Bapak keluar sini, jalan lurus itu Jabal Rahmah. Itu pasti hilang setengah tenda, orang semua ke sana dan nanti nggak bisa pulang. Oke. Yang kita tahu daripada mereka nanti pasti kocar-kacir ya Ustaz? Pasti. Pasti ya? Pasti. Begitu kita mau berangkat ke Musdalifah, Ya. jemaahnya tidak ada. Karena sudah ke sana kita Iya. bilang, ya. Dan mereka tidak tahu pulang. Lebih bagus kita Lebih bagus kita sembunyikan. Sembunyikan, jangan sampaikan informasi itu. Padahal kalau sudah saya bilang, ayo kita lihat semua, Lurus. kita lurus keluar sini, nanti Bapak lurus saja jalan sana, itu Jabal Rahmah. langsung. Langsung. Termasuk Itu semua saya. hilang. Saya juga hilang mungkin Ustaz. Maka tidak semua informasi itu harus kita sampaikan. Tidak semua ya. Kenapa? Karena untuk kesempurnaan ibadah mereka. Oke. Dan alhamdulillah saya bilang tadi, Ya. jamaah BTJ 07 Luxmawan itu mendapatkan waktu yang sempurna. Arafah kita dapat mulai dari pagi sampai dengan malam, siang harinya dapat, malamnya dapat. Di Musdalifah kita full dari jam 9 malam sampai dengan salat subuh berjamaah di sana. Masya Allah. Ada kloter yang lain, Ya. itu jam 11 malam sudah disuruh pindah, suruh pergi ke Mina. Kita yang Di dan Indonesia. apa ini waktunya mereka yang mengatur begitu Ustaz? Inilah yang namanya rezeki atau tidak. Masya Allah. Nah, itulah yang namanya dengan rezeki atau tidak. Rezeki. Saya ada kloter di depan kami itu, ayo ruh Mina katanya. Sudah mereka jam 11 malam itu sudah disuruh berangkat Sergeser ya. ke Mina. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke Musdalifah tadi sebelum asar, sebelum maghrib. Oke. Itu dia. Kita pas keluarnya pukul 9. Karena saya sweeping terakhir, maka saya keluarnya jam 10 malam. Pastiin semua jamaah sudah berangkat, baru saya naik bus terakhir. Nah, jadi saya jam 10 malam, begitu sampai di Musdalifah, alhamdulillah kita semuanya berzikir, baca Quran sampai dengan subuh. Dan itu memang nggak tidur. Gak tidur ya. Nggak tidur dari Arafah, Musdalifah, Mina. Itu tidurnya tidur ayam semuanya.
Karena dalam satu kasur itu harus ditumpangi 2 atau 3 orang. Satu kasur. Ya, satu kasur 2, 3 orang. Kadang-kadang kita gantian. Apalagi kita petugas nyari jemaah yang hilang di Mina, tersesat di Jamarat, itu sweeping. Kadang-kadang jam 1 malam belum pulang, nggak tuh jalan pulang. Tidak ada yang namanya tidur nyenyak ya Ustaz? Tidak ada. Karena ini adalah semuanya ibadah. Oh. Memang nggak tampak sampai sekarang, tapi nanti ya. Ya, semuanya Saat ini tidak semuanya hari ini kita mengharapkan semua akan diterima sama Allah. Di mana kita bisa menandakan pada saat kita pulang haji itu kita tetap akan melakukan kebaikan. Karena mabrur itu berasal dari kata birrun. Nah, birrun itu kan melakukan kebaikan tanpa batas. Kebaikan akan menjadi mabrur. Berarti kalau tidak ada kebaikan, berarti mabrurnya nggak jadi. Begitu ya Ustaz, tanda mabrur itu dia senantiasa melakukan kebaikan. Kalau di sana dia melakukan salat berjamaah, pulang juga di sini melakukan salat berjamaah. Nah, kalau saya selalu mengingatkan pada saat kita di Madinah kita memang kekurangan waktu. Karena kita sampai Madinah itu maghrib. Nah, dan kita baru bisa sembahyang itu nyamannya di subuh. Tapi ada sebagian jemaah yang langsung bisa sembahyang Isya. Tapi kita pulangnya lebih cepat, bukan di isyanya, tapi pulangnya setelah subuh. Setelah subuh ya? Ya, sehingga kan kita kehilangan waktu zuhur sama asar. Jaraknya? Jaraknya dekat sekali kalau di Madinah. Ya? Madinah itu cuma 300 meter. Nah, dan kalau Madinah luar biasa jaraknya dan hotelnya juga lumayan bagusnya. Kalau di Mekah kita juga semua termasuk yang sangat dekat, bisa jalan kaki. Nah, di antara jemaah-jemaah yang lain. Aceh yang paling terdekat dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram ya. Tapi ada yang menarik Ustaz yang sampai sekarang ini mungkin kita sudah lihat ya di media sosial, informasi-informasi di televisi, ketika banyak orang yang meninggal dunia di sana di jalanan. Ini apakah memang arah itu alur yang cukup berdesak-desakan Ustaz? Enggak. Rata-rata itu adalah haji koboi. Oh ya Allah. Jadi mereka nggak punya tenda. Di Arafah tidak punya tenda. Di Musdalifah tidak ada tempat berteduh. Dan di Mina mereka tidak punya tenda. Jadi mereka koboi. Ada yang orang yang jalan kaki kali. Begitu dia di stop. Di sana memang luar biasa peraturannya. Bus kita itu harus disegel. Dan dia harus punya izin tasrih namanya di depan. Kalau tidak ada tasrih, bus kita tidak tersegel, itu di stop, nggak boleh disuruh turun, nggak boleh masuk Arafah. Jadi jalan kaki. Bayangkan jalan kaki itu 14 kilo, suhunya 49 derajat. Jalan kaki. Kalau kita pakai, mohon maaf ya, sendal jepit kita itu meleleh. Kalau kita jalan di aspal meleleh. Nah, paling banyak orang meninggal ya seperti itu, jalan kaki 14 kilo, air tidak cukup, ya kan? Dia jalan di bawah terik panas matahari, begitu sampai ke Arafah tidak punya tenda. Drop langsung meninggal. Ini kejadian, dan ini pada saat saya menemani salah seorang jenazah teman saya Ustadz Mansur. Di situ ada jenazah yang kasusnya seperti yang saya ceritakan. Padahal dia bayar haji mahal. Nah, ini juga ada. Tidak peduli sampai 300 sekian juta ya membayar, tetapi ya dia bayar 150, yang meninggal ini 150 juta dengan uang kita, tapi dia diturunkan karena busnya tidak legal. Bukan jaminan ya Ustaz? Bukan jaminan, makanya kalau pergi dengan pemerintah itu sudah terjamin. Makanya saya apresiasi luar biasa. Kenapa pemerintah menerima kota yang besar? Misalnya ini kota ini hanya bisa menampung 100.000 kali. Datang pemerintah Indonesia itu diterima 200.000. Kenapa? Lapak di Mina itu memang paling besar kita yang miliki. Indonesia. Kita itu kan disewa semua lapak itu. Nah itu seharusnya diisi 100.000, tapi pemerintah kita ngisi 200.000. Supaya apa? Supaya waiting list kita tidak terlalu lama. Hari ini Malaysia, KUI daftar haji tahun ini 100 tahun ke depan KUI baru pergi. Segitunya Ustaz? Ya, lahir, meninggal, lahir lagi, meninggal baru pergi haji. Perbedaannya apa Ustaz? Kenapa bisa lama? Karena mereka menerimanya sedikit. Dan kuotanya sedikit. Mau pilih mana sekarang? Mau pilih dua kali meninggal baru pergi haji?
Berarti spesial Indonesia. Spesial. Spesial. Hanya saja kita mengharapkan nanti pelayanannya ke depan lebih baik. Benar. Misalnya kemah-kemah di sana nanti misalnya di Mina, di Arafah, AC-nya sudah betul-betul dingin. Soal kamar mandi lagi Ustaz. Soal kamar mandi diperbanyak, misalnya seperti itu. Jangan sampai antri sampai 1 jam. Enggak juga, enggak sampai 1 jam antrinya. Cuma memang rame. Rame ya Ustaz. Ya, memang rame. Apalagi kita bisa bayangkan kalau kebelet buang air kecil gitu ya. Itu kan sulit untuk ditahan ya begitu ya. Dan itu ada solusinya, makanya saya bilang tadi. Udah saya ceritakan tadi belum ya? Belum ya Ustaz? Nah, ada jamaah kita yang memang dia punya kendala dalam buang hadas. Iya. Dia nggak bisa kalau rame-rame. Oke, yang tadi. Nah, itulah coba bayangkan. Minta sama Dia minta sama Allah. Itu hebatnya. Sehingga dia 5 hari tidak buang hadas. Saya bayangin, saya aja nggak pernah minta seperti itu. Kenapa saya nggak minta ya? Saya begitu begitu ngeliat toilet, waduh, gimana caranya ini ya? Resah ya Ustaz. Ya, resahnya. Airnya panas. Airnya itu panas banget itu. Airnya panas. Kena kulit kita aja bisa ini. Maka di sana tidak dianjurkan mandi setiap hari. Nah, itu dia. Tidak dianjurkan mandi setiap hari. Tidak dianjurkan setiap hari. Kenapa? Karena kelembabannya di sana tinggi. Oke. Nah, sehingga kita nggak bau badan kita. Iya. Itu hebatnya. Allah ciptakan memang kondisi seperti itu. Kalau seandainya haji itu di Indonesia, selesai lah, ketek semua orang. Bayangkan saja ya Ustaz. Ya. Sekitar kita di ruangan ini aja yang ada aroma yang nggak enak. Coba bayangkan. Kalau di sana bagaimana? Jutaan. Tapi tidak 6 ada. juta orang ya di Tidak sana. ada aroma. Tidak ada. Nah, orang yang meninggal itu biasanya itu semua mereka tidak mempunyai identitas rata-ratanya. Oke. Dan itu saya temukan pada saat saya mengurus jenazah Ustaz Mansur. Ada beberapa jenazah itu tidak ada identitasnya. Istilahnya mereka pergi ke sana secara ilegal. Misalnya pergi umrah dulu, nggak pulang-pulang, atau dia pergi dengan visa ziarah. Maka ini hal yang memang tidak boleh kita tiru. Jangan ditiru. Nah, kenapa? Karena takhalluf, ada aturan di dalam pemerintah Arab Saudi. Kalau ada orang yang seperti itu, maka dia akan di blacklist 10 tahun nggak bisa masuk. Benar. Yang dari Pulau Jawa ya ada Ustaz ya? Ramai sekali. Ramai sekali ya Ustaz? Di Aceh juga ada, cuma nggak ketangkap aja. Masya Allah. Di Aceh juga ada. Nggak ketangkap aja. Kalau ketangkap apes. Apes ya? Nah, dan orang-orang yang mempunyai uang juga yang perginya. Ya, ini menarik Ustaz. Ya. Saya memperhatikan juga yang ada di video saat itu ada di Instagram Ustadz Abdul Somad. Ya. Video itu kan beredar ketika Ustadz sedang 5 miliar ya yang nonton. Menurunkan jenazah sahabat Ustadz yang salah seorang juga petugas. Ya. Ada hal menarik Ustadz. Banyak sekali menariknya. Iya. Saya melihat langsung tanpa memakai kafan tapi memakai baju ihram. Ya. Karena beliau sedang berhaji. Nah, semua yang berhaji itu tidak ditutup kepalanya karena beliau sedang berihram. Nah, kapan tahallulnya? Tahallulnya di surga nanti. Masya Allah. Makanya saya bilang seperti itu. Karena kan kami nelponan itu. Ya. Beliau sakit di Muzdalifah, dibawa lari ke rumah sakit Mina Hospital. Benar. Sampai di Mina Hospital, teleponan, katanya udah mulai agak sembuh. Benar. Ya kan, nanti biar kami yang lempar. Ya. Kami sepakat semua, pemerintah Indonesia menganjurkan melempar jamarat Aqabah itu setelah asar. Jangan pilih waktu duha karena itu ramai sekali. Benar. Kita ikuti peraturan pemerintah. Kita pergi setelah asar. Kita lempar setelah asar. Setelah itu kita kabari. Ustadz udah siap ya lemparnya? Oke, makasih. Sepulang kita dari perjalanan lempar jamarah, beliau meninggal dunia. Nah, itu dia. Dan hal yang paling menarik tadi kami begitu diturunin dalam kuburan, itu hanya 2 orang. Saya sama salah satu petugas kuburan. Saya pegang di kepala, petugas dari Pakistan itu pegang di badan, turunin, serup, langsung jadi tidak repot-repot seperti hari ini di tempat kita. Benar. Kalau di sini berdakwanya lah, yang beginilah nggak pas lah, beginilah. Saya kok simple sekali di sana. Nah, begitu saya sampai di dalam kuburan itu, saya yang tarik kembali, saya dempetkan ke dinding, saya sandarkan ke dinding, sudah oke semuanya. Nah, di situ saya terbayang, ternyata harta apapun yang kita miliki hari ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada satupun yang kita bawa masuk dalam lubang ini. Saya, selaku temannya, juga tidak mau berlama-lama di dalam lubang tersebut. Ya Allah. Jadi apa yang bisa kita harapkan kecuali memang amal saleh? Kalau bukan amal yang akan menemani kita di dalam kubur kita. Dan beliau berbahagia sekali. Saya bilang sama keluarganya,
berbahagia sekali karena ayahmu disalati oleh 6 juta orang. Insya Allah. Seluruh Aceh kita kumpulin orang, nggak cukup 6 juta. Dan berapa biaya untuk ngumpulin orang untuk salatin kita? Tapi beliau disalatin di sana, di Masjidil Haram. Itu dia. Dan ini salah satu yang luar biasa. Kami dimuliakan. Saya yang mengantar dalam mobil itu ditempatkan di musalanya di Masjidil Haram. Di musalanya, di tempat spesial. Diberikan air zam-zam, dikasih kurma. Saya bilang, yang hidup saja begini mulianya. Bagaimana dengan yang sudah meninggal ini? Itu semua perlakuan dan khidmat namanya pelayanan Masjidil Haram terhadap jemaah haji yang meninggal di sana. Dan tidak bayar. Tidak bayar karena itu sudah include dalam biaya haji semuanya gitu. Oke. Nah, jadi kita nggak ada nanggung bayar apapun lagi. Jadi jangan pernah menerima isu. Kalau karena kan saya yang tanda tangan surat meninggalnya, COD-nya. Nah, bukan COD bayar di tempat ya. Certificate of Death itu saya yang tanda tangan. Dan tidak ada bayaran satupun. Karena itu merupakan khidmat pelayanan dari pemerintah Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia yang meninggal di sana. Mungkin kalau kita meninggal biasa di luar haji harus bayar, mungkin. Harus bayar ya. Iya kan? Tapi suasananya memang luar biasa. Nah, itu dia, banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita lihat di sana. Dan beliau memang sepertinya memang mau meninggal di sana. Dan itu harapan, impian. Semua orang kepinginnya meninggalnya di sana. Walaupun itu susah bagi petugas. Kita buat laporan, kita buat semuanya. Kenapa meninggal, ditanyain kita satu persatu. Iya, banyak harus mengisi semua persyaratan-persyaratan ya Ustaz. Form-form yang harus kita isi, harus kita tanda tangani. Tapi yang meninggal merasakan bahagia sekali meninggal. Masya Allah, impian seluruh umat Muslim di dunia. Meninggal di sana. Di Tanah Baqi. Iya, itu dia. Ya, baik. Pendengar, kalau biasa kita dapat oleh-oleh air zam-zam, sore hari ini kita dapat oleh-oleh cerita dari Ustadz Damanhur yang baru juga pulang dari haji. Dan Masya Allah sudah berbagi cerita. Terakhir Ustadz, dari semua oleh-oleh yang diceritakan, yang paling terpenting yang bagi belum pernah haji, daftar sekarang. Berapapun kemampuanmu, jangan habiskan waktumu di warung kopi. Terkadang satu hari bisa menghabiskan uang 50.000, tapi untuk haji engkau tidak pernah mempersiapkan dirimu. Persiapkan diri kita agar kita menjadi orang yang dipanggil oleh Allah dan menjadi tamu Allah. Spesial sekali menjadi tamu Allah. Itu dia. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.